kita masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Sebenarnya Ustadz tuh banyak ya. Iya. Ustadz tuh kan artinya guru ya sebenarnya ya. Jadi Ustadz tuh banyak gitu dan sebenarnya yang mengerti ini juga sebenarnya bukan hanya beliau ya. Iya. Cuman yang meningkatkan rating ya nggak banyak gitu. Iya. Kita lagi bahas tentang makanan unik. Makanan unik. Iya. Tadi kan Anda sudah lihat tuh Ustadz makanan-makanan menarik itu. Jadi yang unik tidak hanya manusia ya. Betul, makanan pun unik. Karena soalnya Ustadz adalah bagaimana kalau tempat usaha yang tidak sehat gitu. Jadi misalnya ada orang yang percaya, wah saya ini sepi gara-gara digangguin sama saingan saya gitu. Nah itu Ustadz percaya nggak hal-hal seperti itu? Pertama, ada jampi-jampi ya. Saya tidak percaya kepada itu, tetapi ada orang yang percaya kepada itu yang salah. Di Gunung Kawi itu banyak sekali orang yang mau usaha dengan cara mendapatkan penglaris. Di dalam Islam itu jelas sekali kalau orang berusaha tidak boleh bercampur dengan hal-hal yang seperti itu. Karena bahayanya adalah satu, hubungan sesama aja tidak baik, apalagi hubungan dengan keyakinan. Karena salah satu yang penting dalam orang beragama itu adalah meluruskan sistem keyakinan itu, sistem ide. Walaupun ide tidak cukup, karena ide yang baik harus dengan cara yang baik. Betul. Idenya baik, caranya salah, nanti akan jadi tidak baik juga. Saya ngasih orang, bagus idenya, ngasih orang, tapi caranya dengan rampok. Kayak Robin Hood. Robin Hood itu baik, nolong orang miskin, tapi ngambil miliknya orang kaya. Itu jadi tidak baik. Saya mau ngasih nafkah lahir batin kepada anak istri saya, tapi caranya ada korupsi, kolusi, nepotis, gratifikasi, segala macam, maka itu menjadi tidak baik. Maka ide yang baik harus dengan cara yang baik. Kalau orang berusaha, dagang harus dengan cara yang baik juga. Karena itu bagian dari, karena mohon maaf di Indonesia ini termasuk yang mohon maaf banyak tidak hanya kepada cara dagang yang keliru, tetapi ada deception country. Misalnya merek tertentu dipalsukan, itu sudah nggak boleh. Ya artinya hanya dipleset-plesetkan gitu. Itu menjadi sesuatu yang ada apalah misalnya. Orang yang beli, yang make ikut dosa nggak? Ya seharusnya secara etika hal-hal yang kaitannya dengan bajakan misalnya. Bajakan itu pembelinya pun tidak boleh. Karena sebenarnya kenapa industri musik kita itu menjadi mati sekarang? Karena bajakannya itu lebih banyak daripada yang asli, yang original. Saya aja kalau ada bukunya Mas Dedi, saya cari yang bajakannya. Itu. Iya. Ya, karena yang asli mahal itu sebenarnya. Makasih. Dan itulah sesungguhnya ada sesuatu, banyak kita ini punya commerce without ethic, without morality. Jadi banyak orang berbisnis tapi moralitas atau etika bisnis kita rendah. Itu. Itu yang harus kita hindari supaya nanti yang kita datangkan itu rezeki yang barokah. Berkah itu adalah membawa kenikmatan dalam hidup. Contoh, dari hasil kerja dapat 20 juta. Tapi apa artinya 20 juta kalau anaknya sulit dinasihati? Anaknya kena narkoba, istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantukan. Suaminya galaknya setengah mati, sedikit-sedikit marah, dikit marah. Maka keluarga tidak tenang, walau gaji 20 juta. Pilih mana gaji 20 juta, keluarga nggak tenang, dengan gaji 40 juta. Tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Coba, mikir. Harus mikir ya, itu harus mikir ya. Yang nyampe cuman dia doang soalnya ya. Kita mah nggak nyampe begituan. Iya, benar. Bentar, saya mau nanya. Sekarang lebih dosa mana? Orang jual sesuatu yang haram, misalnya nih makanan nih, ya, mengandung misalnya minyak babi. Mengandung babi. Sebetulnya yang berarti yang diharamkan cuma babi betina, karena yang mengandung babi cuma betina. Jadi kalau laki-laki
Enggak gitu, enggak gitu. Mengandung babi. Oke, misalnya makanan yang haram lah ya. Yang haram. Tapi dia nggak ngakuin itu haram pastinya. Iya. Lebih jahat mana, lebih dosa mana? Orang seperti itu atau orang yang menjual barang yang tidak halal? Contohnya misalnya tadi seperti barang bajakan, itu kan nggak halal sebenarnya. Gitu. Dua-duanya keliru, karena sistemnya harus ada 4. 1, ide yang benar, cara yang benar, bidang kerja yang benar. Dan yang ketiga bahkan dalam Islam hasil kerja. Jadi orang bekerja itu idenya benar, caranya juga benar. Idenya baik, tapi caranya juga baik. Jual beli halal, tetapi yang diperdagangkan adalah narkoba. Jadi bandar narkoba. Menjadi tidak boleh karena tadi barangnya tadi. Mungkin sah sama sah. Saya bahkan ikhlas sama ikhlas. Saya senang dengan dia juga senang, ridho sama ridho. Tapi idenya adalah apa? Bidang kerjanya adalah mohon maaf di pelacuran. Maka tidak boleh. Loh, di pelacuran kan dosa. Loh, saya kan ridho sama ridho. Sama-sama ikhlas, saya kasih uang, dia kasih saya daging, gitu banyak. Maksudnya itu kan itu, lo itu kan niatnya baik, niatnya nolong. Lo kalau niat nolong buat dikasih uang tinggal pergi, kalau dikasih uang tinggal pergi itu menyinggung perasaan. Masuk kasih uang terus tinggal pergi. Maka saya kasih uang, dia layani saya. Anda kok ini pengalaman atau gimana? Bukan ini untuk memahamkan itu. Oh, untuk memahamkan ya. Orang kalau pernah ngalami kok mudah emosi ya. Menjadi tidak boleh karena bidang kerjanya tadi. Jadi walaupun sama suka, ikhlas sama ikhlas, tetapi bidang kerjanya tidak baik di narkoba, di bidang itu semuanya. Artinya di tempat yang memang barang dugang. Mohon maaf, di Takashimaya saja, mohon maaf, itu di Singapura saja, itu kadang-kadang dia tahu bahwa ini tidak boleh dijual belikan, misalnya barang haram. Istri saya itu mau masuk di counter tas saja, you are Muslim, dilarang. Kenapa? Karena ini adalah kulit babi. Jadi yang dijual itu tas dari kulit babi. Itu saja dilarang. Itu bagus. Artinya apa? Karena dalam agama barang yang haram itu tidak boleh untuk dijual belikan. Itu. Dan yang keempat lebih penting adalah hasil kerjanya. Yaitu jangan lupa zakat, infak, sedekah, karena dari hasil kerja itu 2,5%-nya miliknya orang miskin. Pencuri yang paling kejam adalah orang yang kerja, syuting tiap hari, gajinya banyak, mobilnya ganti-ganti, dulu hitam sekarang putih, tapi nggak pernah sedekah sama sekali. Maka itu mencuri miliknya orang miskin. Kok orang-orang yang merasa dicuri tersinggung ya? Ya itu tolong 2,5%-nya itu diberikan pada orang-orang duafa. Inamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna bidakum. Sesungguhnya berkahnya rezeki, kasih sayang Allah, dan pertolongan Allah pada orang yang bekerja itu adalah orang yang peduli kepada orang yang nggak mampu di antara kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Sapi itu juga halal, tapi kalau pengen sop buntut sapi kita kejar, kita potong buntutnya, jadilah apa? Itu jadi haram. Nah, itu contohnya. Nah, itu cara-cara juga seperti itu. Ya, kita kembali lagi di Hitam Putih. Masih ada Ustadz Wijayanto. Gong, lu ngapain, Gong? Menjaga jangan sampai ini hilang. Kamu udah nggak perlu, kamu udah aman. Ini yang perlu diamankan. Oh, pindah ke lain hati ya? Iya. Bagus, makasih. Iri. Enggak, bagus. Jagain terus. Pegel Ya. tapi. Iya, untuk Mbak Novi dan Mbak Kristi sendiri ada inovasi apa lagi nih selanjutnya setelah ini? Nah, kebetulan kita emang lagi dalam tahap pengembangan nih untuk membuat saus dengan bahan baku salted egg. Kan kebetulan sekarang ini lagi musim kan, dikit-dikit semua salted egg. Nah, kita juga lagi membuat, ya lagi mengembangkan
untuk membuat si sausnya. Jadi nanti ada sushi salted egg. Salted egg itu telur asin ya. Mm-mm. Salted egg telur asin. Oke. Lagi udah tahap itu sekarang ya? Apa? Lagi tahap Lagi pengembangan. tahap ya? pengembangan, iya. Oke, kita tunggu kalau gitu. Kalau burgernya, Kalau kita sekarang yang lagi promo adalah Raptor Chicken. Raptor, Traktor, Raptor. Jadi Raptor. Velociraptor. Jadi kita bikin ayam, tapi dua paha ayam digabung jadi satu, ayamnya segede gini. Fried chicken. Ayam apa tuh? Ayam biasa, Ayam tapi biasa. dua paha digabung jadi satu. Oh, gitu. Iya. Kiri apa kanan? Terserah. ya Mas. kanan kiri digabung jadi Iya. satu, bro. Dan- Oke, baik. Ustadz ada inovasi apa, Ustadz? Kalau saya sebenarnya koridornya aja, apapun inovasi satu pastikan itu aman untuk dikonsumsi oleh umat muslim tentu. Jadi tolong diperhatikan tentang kehalalan. Kehalalan itu bukan hanya zatnya tapi juga caranya. Artinya ayam itu sebenarnya halal, tetapi kalau cara menyembelihnya keliru, maka nanti juga jadi haram. Misalnya, sapi itu juga halal, tapi kalau pengen sop buntut sapi, kita kejar, kita potong buntutnya, jadilah itu jadi haram. Nah, itu contohnya. Nah, itu cara-cara juga seperti itu. Itu Pak Iya. Ustadz. Artinya bukan hanya zatnya, tapi Zatnya. caranya pun Caranya. juga berpengaruh ya, Ustadz. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak, Ustadz. Dan seperti tadi Ustadz bilang bahwa salah satu kuncinya adalah kejujuran juga, Ustadz ya. Jadi jujur. Tadi diceritakan kalau di Singapura itu ketika mau beli sesuatu yang mengandung tas saja yang dari ada kulit babinya aja dibilangin sorry you're Muslim, ini haram gitu ya. Jadi bukan hanya mengambil keuntungan semata tapi juga jujur, dan jujur dalam arti apapun saja ya, bukan hanya halal atau haram tapi dalam arti apapun saja, because the key to greatness is being honest. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah hitam putih.